pertemuan itu kita nggak bakal tahu kapan, kita nggak bakal tahu jatuh cinta sama siapa. Tapi ketika emang pertemuan itu ada, percayalah emang Tuhan itu yang emang pengen kalian berdua ketemu. Gue balik, nyokap gue masih nungguin di depan pintu. Pas gue masuk, gue lihat-lihatan gue udah bisa nangis. Iya. Dia cuma nanya, kenapa? Mimpikan tentangnya agar ku bisa lihat senyumannya. Udah segitu aja. Woi. Halo teman-teman, balik lagi ke Ngobrol Asik. Sekarang kita kedatangan penyanyi hebat. Dan gue ngefans juga nih sama dia. Mahen. Halo Zio. Salam kenal. Salam, kayaknya udah pernah ketemu ya? Udah pernah ketemu tapi gak kenalan waktu itu. Oh, di mana? Gue ngeliat lu di ini gue juga udah siapin sih pertanyaannya. Ya jadi waktu itu ya di Idol ya. Di Indonesian Idol. Di Indonesian Idol ya kan. Waktu itu kan rame banget sih. Iya guys. Siapanya? Iya. Guanya apa? Iya lunya, itunya, ceweknya itu juga. Siapa? Itu gue mau nanya, karena kan sebelumnya juga gue udah podcast ya sama si Dul ya. Baru awal tiba-tiba ditanya gitu. Gue udah podcast sama Dul, gue udah cerita segala macam ya. Setelah gue tahu, wah kok gue nggak tahu ya. Setelah gue tahu kok gue nggak tahu tuh gimana maksudnya. Nah ini gue mau nanya ke lu itu, lu apa kan tuh? Juga sempet waktu itu ngasih bunga gitu. Oh iya. Emang itu bener apa enggak sih? Guanya? Gue bener sih. Bener lu deketin. Karena dalam arti kayak, wih keren nih. Maksudnya kayak gue suka tipe suaranya. Jadi kayak appreciate aja. Tapi sempat lu chat juga? Sempat. Karena gue juga. Tapi bentar dong kayak. Bentar dong. 2 minggu nggak nyampe. Waktu karantina soalnya sih. Ya? Jadi gue nggak yang intens banget. Jadi kayak seminggu sekali terus kayak ya udah. Dan pas yang ketemu bareng-bareng gitu ya udah gue mau udahlah. Karena waktu itu gue juga beneran gue deketin. Jadi waktu itu gue emang 3 minggu sebelum itu udah deketin dia. Oh. Jadi dia bilang pokoknya gue megang HP itu cuman hari Sabtu. Oh iya sama. Iya jadi setiap Sabtu gue tungguin. Ternyata ya udah bukan jalannya. Dikirimin foto juga lagi ngapain gitu. Kayaknya dulu sempet deh. Oh sempat. Sempet chat juga. Intens juga. Intens dong. Sama sih, gue kayak appreciate emang suaranya bagus juga kan. Terus ya udah, ternyata deket tapi bentar, tapi ya udah ternyata kayaknya bukan deh. Maksudnya kayak menurut gue kayak ya udah deh. Ramai banget kan, terus kayak ya udah gue enggak deh. Habis itu cuma sempet foto dong. Oke, Mahen. Yep. Ini kan lagu lu bener-bener disukain sama satu Indonesia. Aduh, thank you so much. Ya. Gimana perasaan lo saat ini melihat antusias masyarakat Indonesia? Gue gak pura-pura lupa sih sama respon teman-teman semua yang emang udah support dan emang udah suka lagunya gitu loh. Waktu itu juga surprisein Aurel. Oh iya itu gue lagu lihat pura-pura lupa kan. Ya pokoknya kayak seneng banget sih sama teman-teman semua yang emang ngedukung, nge-support, respon banget. Dan setelah itu juga nungguin hasil-hasil karya selanjutnya juga. Dan gue terima kasih banget untuk semuanya yang udah dukung. Dan untuk label juga yang udah memberikan gue kesempatan untuk bisa menyanyikan dan boleh menyanyikan lagu Pura-Pura Lupa itu. Tapi memang lagu itu ada kaitannya dengan kehidupan lo gitu? Kalau disambung-sambungin ternyata iya Pak. Ternyata gue pernah ngalamin nih Pura-Pura Lupa gitu. Emang lagu itu lu bikin sendiri kah? Jadi fun fact-nya adalah mungkin gue juga udah pernah bilang ke orang-orang juga sih yang bikin itu kayaknya yang buat lagunya Aurel juga Pika Iskandar. Oh Pika Iskandar ya tahu. Kak Pika yang buat lagunya. Jadi waktu itu pas gue join label Indo Semar, habis itu ditawarin ini ada lagu nih Hen, coba dengerin dulu. Kalau mau ayo kita gas, kalau enggak nanti coba kita cari lagi atau enggak kita buat sendiri bareng-bareng. Dan ternyata pas gue dengerin enak lagunya. Iya gitu. Karena kalau gue lihat ya lu tuh nyanyinya benar-benar menghayati banget itu, cocok banget sama lu. Iya. Kayak part yang paling enak sih gini sih. Tiba-tiba kita datang saat Pak gue jadi ke bawah juga. Tiba-tiba kita datangnya bertiga. Iya lagu Pura-Pura Lupa ini kan udah mencapai sampai 113 juta ya. Puji Tuhan. Merasa gak sih ini beban buat lo untuk single yang akan lo
bikin selanjutnya? Karena kan yang ini udah bener-bener booming banget ya kan? Kalau ada pressure jujur ada banget. Jadi pas gue merasa, wih Pro lupa secepat ini ya growth-nya, pertumbuhannya, maksudnya views-nya juga, dan orang-orang kayak banyak banget nungguin untuk yang selanjutnya lagi. Gue juga ada pressure, dan mungkin kita manusia pada umumnya juga yang kayak merasa gue nggak mungkin atau gue nggak pengen lagunya nanti yang selanjutnya views-nya jauh di bawah. Itu ada juga, maksudnya ada kayak gue bisa nggak ya, dan itu jadi kayak stres sendiri, ngalamin juga yang kayak punya tanggung jawab buat bikin lagu yang bagus dan orang-orang suka. Ya ini salah satunya kan. Iya betul. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 13 juta penonton. Tapi dengan yang lu persembahkan ini pernah ada di bayangan lu gak sih sampai akhirnya bisa seantusias ini masyarakat Indonesia? Kalau gue kalau misalkan ngelakuin sesuatu itu gue harus orangnya. Jadi kalau apa yang gue mau, gue harus capai dan harus bisa. Gue orang tipenya mungkin yang cukup ambisius ya. Yeah. Jadi kalau misalkan pengen sesuatu itu harus, dan gue gimana pun caranya itu pengen banget dapetin. Ketika emang belum punya single, gue udah mikir gimana caranya gue harus punya single, gimana caranya gue mungkin bekerja sama untuk di dunia industri yang lebih serius lagi. Dan ada di lagu Pro Lupa itu gue bener-bener kayak into banget, maksudnya fulfill banget pakai rasa gue pengen lagu ini bener-bener meledak. Sebenarnya punya ekspektasi, cuma nggak terlalu sebesar yang gue pikir orang-orang bakal sampai sebanyak ini viewersnya, gitu sih. Tapi yang gue lihat lagu ini semuanya galau ya. Galau. Kenapa sih gak bikin lagu yang mungkin ngebeat gitu ya? Semuanya akhirnya ada, cuma maksudnya kenapa gue jawab dulu kenapa lagunya kebanyakan galau. Gue pengen sih punya perspektif tentang gak semua cowok semenakutkan yang cewek kira. Kok gak semua cowok ekspektasi cewek terhadap cowok itu kadang-kadang kayak cowok tuh nyakitin banget, cowok tuh bla 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 yang kurang menyenangkan, maksudnya yang mereka anggap cowok tuh nyakitin banget dan sebagainya macam lainnya. Cowok juga ada juga, nggak semuanya sama, dan ada yang punya perasaan yang kayak yang mellow yang gitu-gitu juga ada sebenarnya. Gue juga pengen nuangin perasaan itu bahwa cowok nggak semuanya seburuk itu. Gitu sih. Ini ada lagi ya lagu Seamin tak tapi seiman. Tak seiman. Itu ceritanya apa? Itu bukan dasar sih, maksudnya itu ya cerita tentang 2 orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Dan fun fact-nya ini gue akhirnya mencoba untuk bikin sendiri, nggak sendiri sih, gue berdua akhirnya, maksudnya ada karya gue yang gue tulis tangan juga. Ini cerita tentang 2 orang yang sama-sama berjuang tapi ya berbeda keyakinan sih, yang kayak nggak. Gue juga di situ ada liriknya yang bilang, apakah kita salah maksudnya dipertemukan ini? Nggak ada yang salah, karena kita nggak bisa, kita sulit untuk memilih bakal jatuh cinta sama siapa, tapi mungkin kita bisa memilih untuk suka sama siapa. Tapi ketika emang takdirnya itu nggak sesuai, ya kita harus siap dengan apa yang emang udah kita mau lakuin gitu loh. Iya, karena kan lagu lu ini mungkin paling relate sama gue nih, perbedaan ya. Yang sekarang kan dijalanin atau? Iya. Lagi jalanin sekarang? Iya, jadi gue sama Sarah itu udah 1,5 tahun. Dia terus mama papa gimana responnya? Responnya ya jalanin dulu, dan respon dari keluarga dia juga kalau memang gue mau serius, dia bilang ya terserah, katanya kalau memang dia mau pindah agama silahkan, asal dia serius. Oke. Aku ini gue nggak blaming ya. Maksudnya berarti harus ada yang ditarik dong. Salah satunya entah siapapun itu ya. Ya baik lagi, gue juga nulis di situ, pertemuan itu kita nggak bakal tahu kapan, kita nggak bakal tahu jatuh cinta sama siapa. Tapi ketika emang pertemuan itu ada, percayalah emang Tuhan itu yang emang pengen kalian berdua ketemu. Entah itu ujungnya kayak gimana. Tapi pertemuan itu Tuhan yang rencanain. Percaya sama gue. Tapi lu ngalamin ini? Pernah ngalamin waktu SMA, tapi nggak terlalu dalam banget nih. Terjun ke jurangnya, nggak terlalu menyakitkan banget, tapi maksudnya pernah ngerasain, dan dimana kayak kamu ngapain sama dia, kan kita beda. Pernah yang kayak gitu orang tuanya bilang. Tapi it's okay banget. Jadi itu ngebuat gue belajar bahwa cinta tidak sebercanda itu untuk saling sayang sih. Nggak cuma kayak gue cinta sama lu, cinta sama gue, that's it. Nggak gitu. Nggak sebercanda itu. Gitu. Untuk seorang Petrus Mahendra, bagaimana sih lu nanggepin mulut-mulut pedas netizen? Nyelekit Zil, gue ngerasa kayak
gue seburuk itu ya emang ya. Walaupun mungkin mereka cuma tahu luarnya doang, tapi ya sempat yang kayak down juga karena apa ya? Gue mungkin termasuk orang yang berperasaan ya. Maksudnya kalau misalkan kayak ngebaca sesuatu kayak emang gue kayak gini, Gue pernah kayak di masa yang gue nggak mau ketemu sama orang-orang, gue nggak mau ngobrol sama orang-orang, gue cuma mau sendiri. Dan ketika gue sendiri, gue juga sebenarnya tidak dapat solusi akan hal itu. Jadi bener-bener kayak ya udahlah, let go lah, pelan-pelan juga lama-lama bisa. Tapi support system terbesar lu tuh siapa? Support system terbesar gue salah satunya saat gue terpuruk atau saat sekarang saat lu terpuruk gitu. Saat terpuruk support system terbesar itu mama gue sih, nyokap. Itu bener-bener yang kayak ngerangkul gue. Bahkan kayak gue pernah di masa yang gue ya biasalah anak muda, maksudnya gue nongkrong sama teman-teman gue di rumah teman gue, terus gue pulang jam 2, gue balik, nyokap gue masih nungguin di depan pintu. Pas gue masuk, gue liat-liatan gue udah bisa nangis. Dia cuma nanya kenapa, gue nangis langsung sama nyokap gue. Gue nggak tahu lu sedikit itu ya sama nyokap lu. Dibilang dekat banget enggak sih, cuma menurut gue dia yang bener-bener tahu. Mungkin dia karena selalu ada buat lu ya. Emang yang kayak tahu situasi dan kondisi gue nih, anak gue tuh lagi kenapa ya. Itu nyokap gue yang bener-bener kayak tahu banget sih. Jadi nyokap lu tuh selalu ada di masalah apapun, dia selalu terdepan. Bahkan di masalah percintaan yang gue akhirnya memberanikan diri untuk curhat loh sama nyokap. Kadang mungkin cowok tuh gengsian banget gak sih buat cerita soal percintaan, apalagi ke orang tua gitu loh. Tapi lu ya tipenya gitu gak sih, kayak semuanya lu kasih tahu ke nyokap? Kalau gue kan gue kasih tahu semuanya, gak ada yang gue tutupin. Akhirnya pelan-pelan bisa. Maksudnya setelah gue merasa kayaknya gue nggak bisa dimendam sendiri deh, karena teman-teman gue mungkin cuma pengen denger, nggak yang gue mendapatkan solusi atau apa. Bahkan kadang setelah gue cerita, mereka bukan mau denger, tapi mereka malah blaming baik. Lu sih kenapa kayak gitu? Jadi kayak nggak dapat solusi aja. Dan nyokap gue yang sebagai pendengar yang baik, dia memberikan solusi juga. Jadi akhirnya pelan-pelan mulai cerita apapun ke mama. Oke. Boleh ceritain nggak awal lu merintis karir? Di musik ya? Oke. Gue awal-awal ngerintis karir itu dari cover. Mungkin kalau teman-teman tahu, lo langsung aja nih gue buka, lo pasti pada tahu waktu gue cover sama mantan gue kan, kayak di mobil gitu-gitu. Gue langsung buka aja daripada lo menduga-duga, gue waktu itu gini. Ya tapi udah lewat juga ya waktu itu ngecover sendiri juga dalam mobil, terus kayak bareng-bareng sama pasanganku yang dulu mantan, kayak gitu-gitu. Cover lagu sih. Cover lagu di ya? Instagram. Sekarang gitu. Ke percintaan lo nih. Lo katanya pasangannya pemain bola. Sekarang? Iya. Pemain bola. Kemarin main di PON Papua tuh, ngewakilin Jakarta. Keren gitu. Cewek main bola, atlet. Tapi gimana sih rasanya lu punya hobi yang sama gitu? Apa ya? Ngobrolnya jadi tahap obrolannya jadi membantu banget sih. Jadi gue nggak yang kayak bingung-bingung banget. Bahkan obrolannya jadi agak lebih dalam, cenderung kayak jarang diomongin sama pasangan. Kayak lu suka klub apa, lu suka sepatu apa. Jadi kayak nanyanya tuh lebih yang kayak next level lah gitu. Jadi beda banget dan seru banget. Dan menurut gue pacaran sama pemain bola tidak semenyulitkan yang orang-orang kira. Itu tetap cewek pada umumnya yang berperasaan dan emang pengen disayang juga sama sih gitu. Tapi lu pernah gak buatin lagu buat dia? Pernah, tapi belum rilis. Bukan belum rilis sih, maksudnya belum selesai lagunya. Pernah. Waktu PDKT malah sok-sokan gitu ya kan. Iya, kalau main mah deketin cewek nggak pasti, nggak bingung lagi, tinggal nyanyiin aja. Langsung lulu hatinya. pernah waktu itu bikin lagu, cuma ya mungkin nanti akan dirilis mungkin. Nanti. Oke, terakhir nih. Main kapan mengeluarkan single terbaru? Mungkin dalam waktu dekat ini setelah Lebaran sih. Kan bentar lagi puasa kan, bulan depan kan nggak nyampe 1 bulan malah. Habis itu Lebaran, habis itu rilis deh. Jadi sekarang udah selesai recording dan udah proses mixing, udah pengen mastering juga, lagi mau dibuat juga string sectionnya, dikirim ke Budapest sana. Jadi
ya setelah lebaran doain aja teman-teman semoga lagunya bisa diterima lagi dan apa ya Amin. lagu yang selanjutnya ini lebih gak galau-galau banget tapi kayak menyentuh kayak oh iya bisa ya lagunya kayak gini buat gue kayak gitu. Tapi kalau lagu galau pasti dimakan dengan masyarakat Indonesia. Amin semoga Oke. semoga. Boleh di-spill Boleh dikit? Boleh. dikit. Spill dikit nih lagunya. Malam tolonglah mimpikan tentang dia agar ku bisa lihat senyumannya. Udah segitu aja. Woi. Kayak lagunya lagu Baru seneng denger, kan? iya, baru Seneng kan? denger dikit aja nih, enak nih lagunya. Gitu. Semoga nanti bisa teman-teman semua terima. Amin banget. Oke, Mahen, thank you banget udah datang Thank you so ke much Ngobrol juga Asik. Ziel, semoga dengan hubungannya yang Yes. sekarang bisa langgeng juga. Ya, Salam amin. buat papa, mama semuanya, Lo juga, keluarga. Amin. Pokoknya sehat selalu untuk kita semua. Thank dan you. sukses selalu. Amin. Thank you Ziel. Bye-bye. Bye bye.